Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk mengawali hari dengan merenungkan kebaikan Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9. Setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku dan umat dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Bapak Ibu sekalian, para pembaca buku, penggemar novel, penyuka film, seringkali tidak suka dengan bocoran atau yang biasa disebut sebagai spoiler. Bagi mereka, rasanya menikmati sendiri dan menemukan kejutan-kejutan dalam isi dan alur cerita hingga akhir adalah suatu kesukaan yang sangat menyenangkan. Namun Bapak Ibu, ada pula beberapa orang seperti salah seorang teman saya yang sering kali tak sabar untuk mengetahui isi dari buku yang ia baca ataupun akhir cerita dan nasib para tokoh dalam film yang ia sedang saksikan. Kerumitan hidup dan penderitaan yang dialami tokoh utama, baik itu di awal cerita ataupun di tengah cerita, tak jarang membuat para pembaca dan penontonnya menjadi penasaran dan ingin memastikan apakah sang tokoh utama memperoleh kebahagiaan di akhir ceritanya. Bapak Ibu sekalian, kembali pada ayat yang tadi kita baca dan kita dengarkan bersama. Rasul Yohanes merupakan salah satu dari murid Yesus yang diasingkan ke Pulau Patmos, yaitu oleh para penguasa Romawi. Jika melihat tradisi yang dipercaya Bapak Ibu, ia akan menjadi pekerja paksa di pertambangan batu bara di tempat pengasingannya. Ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang mengherankan, apalagi mengejutkan. Karena memang pada saat itu orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang sangat hebat di bawah dua periode kekaisaran Roma, yaitu Nero dan Domitianus. Dalam pengasingan itu, Bapak Ibu sekalian, Allah mewahyukan dan juga menyingkapkan hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang kepada Yohanes. Lebih jelas lagi kita bisa melihat dalam Wahyu pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Bapak Ibu sekalian, dalam penglihatan itu Allah memberitahukan beberapa spoiler tentang masa depan, yaitu bagaimana pada akhirnya dia akan menang atas musuh-musuhnya, juga bagaimana orang-orang dari segala bangsa, dari segala suku, kaum dan bahasa akan bertekuk lutut menyembah kepadanya. Dalam masa aniaya yang sedang terjadi, pewahyuan dan penglihatan itu tentu saja menjadi penghiburan yang menguatkan Yohanes dan orang-orang percaya lainnya. Tentu saja Bapak Ibu, hal ini berbeda dengan spoiler yang cenderung tak disukai oleh para pembaca maupun penyuka film masa kini. Spoiler dari Allah menjadi suatu hal yang sangat penting dan mampu memberi penghiburan, pengharapan, bahkan membawa sukacita kepada mereka yang mendengarkan. Mengapa demikian? Ya Bapak Ibu, karena mereka tahu bahwa penderitaan yang mereka alami akan berakhir dengan penuh kemenangan dan sukacita. Mungkin Bapak Ibu di masa kini kita sebagai orang percaya tak mengalami pengasingan, penganiayaan, sama seperti yang dialami oleh para murid dan orang percaya di masa lalu. Akan tapi Bapak Ibu, rasanya selama kita hidup di dunia ini, kita kerap kali mengalami penderitaan, menghadapi pergumulan, merasakan kesulitan yang seringkali mematahkan semangat dan menghilangkan harapan di dalam diri setiap kita. Namun Bapak Ibu, sama seperti Rasul Yohanes dan orang-orang percaya yang mendengar spoiler masa depan dari Allah, kita pun sudah melihat, membaca, merenungkan, bahkan melihat spoiler melalui janji-janji Allah dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sudah semestinya kita pun tidak kehilangan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Kala kesulitan menimpa hidup kita, kita tahu dengan pasti ada Tuhan yang beserta dengan kita. Selalu ada harapan di dalamnya dan ada jalan keluar. Bapak Ibu, maukah kita percaya, setia dalam menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan? Mari Bapak Ibu, beri diri untuk dituntun dan dibentuk melalui perjalanan hidup kita hari ini, hari esok, hingga pada akhirnya kita didapatinya setia sampai akhir dan kita menerima kemenangan dari Allah dengan penuh sukacita.
Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa bersama untuk perenungan pada pagi hari. Tuhan, Bapa kami yang sungguh baik, pada pagi hari ini kami setiap anak-anak-Mu mengucap syukur untuk sapaan-Mu melalui firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami, kembali memberikan penguatan kepada kami untuk kami menjalani hari ini. Kiranya setiap kami juga sebagai anak-anak Tuhan dapat senantiasa percaya dan memegang janji Tuhan. Bahkan juga kami melihat bahwa spoiler dari Allah melalui kebenaran firman Tuhan yang setiap harinya kami dengarkan, kami baca dan kami renungkan, menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Di tengah mungkin penderitaan kami, di tengah pergumulan kami, di tengah kesulitan yang kami hadapi. Ajarilah kami agar kami selalu melihat dan mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Biar kami juga tetap percaya dan memegang janji Tuhan dalam hidup kami. Biar kiranya kami didapati setia hingga akhir dari hidup kami dan memperoleh kemenangan yang daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan.